Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya, Breman Atenaya. Kami akan membahas secara mendalam berita utama, secara komprehensif dan tentunya eksklusif juga pemirsa. Dan sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi 3 rumah semi permanen di Pematang Siantar, Sumatera Utara, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat melahap 3 rumah di Jalan Jeruk, Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Jumat siang. Petugas pemadam dibantu warga berusaha memadamkan api. 4 mobil pemadam milik Pemkot Pematang Siantar dan 1 milik swasta dikerahkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut warga, api pertama kali muncul dari rumah warga bernama Gimun, 60 tahun. Kami dapat info tadi pukul tengah 10 adanya 65 di jalan Madura bawah. Ya, langsung kita kerahkan armada 4 unit ke TKP. Dan di mana di TKP ya, korban jiwa tidak ada, korban 3 unit rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang petugas sempat pingsan karena menghirup asap dan seorang korban histeris saat kejadian. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno mengikuti tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Keduanya yakin bisa lolos salah satu syarat menjadi calon kepala daerah ini. Pramono Anung dan Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan mulai pukul 7 pagi hingga selesai. RSUD Tarakan telah menyiapkan tim dokter spesialis dan dokter ahli untuk pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, serta memastikan calon bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan ini dilakukan setelah KPU Jakarta menyelesaikan pemeriksaan berkas pendaftaran. Ya, persiapan sih nggak ada yang khusus. Sebetulnya deg-degan nih. Deg-degan bukan apa, kita paling malas disuntik. Ini pasti ambil darah kan, tapi ya alhamdulillah sebetulnya abang baru seminggu kemarin check up. Cuman ya, karena ini kewajibannya ya kita harus siap lah. Ya, yang pertama saya memang secara pribadi dan saya yakin juga Bang Dul, kita berdua menjaga kesehatan secara rutin. Saya termasuk yang bersepeda seminggu 3 kali, jogging minimum seminggu 2 kali, nge-gym pakai personal trainer, dan saya lakukan dari 20 tahun yang lalu. Jadi saya meyakini untuk urusan tes kesehatan ini, bismillah, mudah-mudahan nggak ada hal yang diragukan. Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Sabtu besok. RK Suswono mengaku dalam kondisi sehat. Pasangan bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, akan menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta besok, 31 Agustus 2024. Tes kesehatan Ridwan Kamil dan Suswono ini dijadwalkan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan tim dokter spesialis dan ahli yang akan melakukan pemeriksaan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menyatakan dalam kondisi sehat dan bugar hingga siap menjalankan tes kesehatan ini. Tes kesehatan ini untuk melengkapi verifikasi administrasi menuju Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pengrukun dan Kurwardana resmi mendaftar ke KPU Jakarta. Mereka juga akan mengikuti tes kesehatan sebagai syarat pendaftaran. Kamis sore, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, mendatangi kantor KPU Jakarta. Keduanya datang untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui jalur independen. Dalam rombongan turut hadir mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang sengaja datang untuk mendukung Dharma Kun
dalam Pilkada Jakarta. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kami tahap demi tahap kami lalui dengan segala macam problematik dan dinamikanya, di mana kami sampai pada tahap ini dan kami tiba malam hari ini juga atas izin Tuhan dan juga atas profesionalisme yang telah dilakukan oleh semua pihak yang berperan sebagai penyelenggara. Kami sekali lagi hanya mengucapkan terima kasih, mohon doa restunya, tolong kami dijaga agar kami tetap fokus dalam perjuangan ini, tidak miring ke kanan maupun memiring ke kiri, hanya untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedatangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sekaligus menjadi pasangan Bacagub dan Bacawagub terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Total ada 3 pasangan calon yang mendaftar di Pilkada Jakarta. Mereka adalah Pramono Anung, Rano Karno, Ridwan Kamil, Suswono, dan Dharma Pongrekun, Kun Wardana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengizinkan pencalonan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Pilgub Jawa Timur. Risma menemui langsung Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan pencalonannya. Baru ketemu Bapak, Bu, di dalam. Baru ada apa, Bu? Ngapain aja, Bu? Di dalam ngapain aja, Bu, tadi pertemuannya, Bu? Pertemuannya ngapain aja, Bu? Apakah Ibu ada... Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo pada Jumat pagi. Risma mengajukan pengunduran diri sebagai menteri karena telah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur. Namun Risma belum resmi menyerahkan surat pengunduran diri tersebut. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Presiden menghormati hak politik setiap warga negara, termasuk menterinya yang akan berkontestasi di Pilkada. Ngapain aja, Bu? Di dalam ngapain aja, Bu, tadi pertemuannya, Bu? Pencalonan Bu Risma untuk calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Gimana? Ya, saya izinkan. Pak, katanya Bu Risma kan mau mundur dari jabatannya, itu sudah diajukan. Ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak kan aturannya memang juga tidak apa-apa memperbolehkan. Berarti Pak Pramono juga. Kalau untuk Pak Pramono belum juga menyampaikan kepada saya mau mundur. Pasangan Khofifah Emil selesai menjalani tes kesehatan dan psikologi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah menjalani tes kesehatan pada hari Kamis, pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak Jumat siang menjalani tes psikologi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah 6 jam pemeriksaan, pasangan petahana ini akhirnya merampungkan seluruh rangkaian proses tes kesehatan dan psikologi. Hasil pemeriksaan akan diumumkan dan diserahkan ke KPU Jawa Timur pada 2 September mendatang. Khofifah menyatakan akan langsung memaksimalkan safari politiknya dengan menyapa para pendukung serta masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur. Udah jalan aja, menyapa masyarakat tanpa henti, insya Allah mudah-mudahan semua berseiring dengan doa dan dukungan masyarakat Jawa Timur untuk kami, saya dan Mas Ari. Akan langsung melakukan safari politik? Loh, aku sudah sering 3 hari nggak pulang, 4 hari nggak pulang, sudah jalan gitu. Itu melebihi dari safari saya rasa. Dan terus kita akan melakukan penyapaan semaksimal. Ada yang unik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 bakal calon gubernur seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi, yang menjadi pasangan bacawagub mereka, ketiganya merupakan laki-laki. 3 Sri Kandi ini siap bertanding memperebutkan singgasana Gerahadi. Salah satu pasangan calon Pilkada Jatim adalah Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak. Khofifah berstatus petahana, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001.
Sementara pasangannya, Emil Dardak, juga mendampingi Khofifah sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Selain merupakan petahana, Khofifah juga memborong dukungan dari belasan partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan telah menerima pendaftaran 1.467 bakal pasangan di Pilkada Serentak 2024. Dari jumlah tersebut, 100 pasangan calon diantaranya merupakan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Dari pendaftaran calon kepala daerah pemilihan serentak 2024, sebagaimana update silon Pilkada tanggal 29 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat semalam, pencalonan perseorangan untuk gubernur dan wakil gubernur 1 pasangan calon, untuk bupati dan wakil bupati 38 pasangan calon, untuk wali kota dan wakil wali kota 12 pasangan calon. Jadi total pencalonan perseorangan tercatat 51 pasangan calon. Selanjutnya untuk calon atau pasangan calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik. Untuk gubernur dan wakil gubernur 100 pasangan calon, untuk bupati dan wakil bupati 1095 pasangan calon, untuk wali kota dan wakil wali kota 272 pasangan calon. Total 1.467 pasangan calon. Selanjutnya, untuk wilayah dengan 0 pasangan calon atau tidak ada yang... Setelah batal mengikuti kontestasi Pilkada 2024, Anies Baswedan mengungkap tidak ingin masuk ke dalam partai politik, namun justru akan membuat partai baru. Kami akan membahasnya usai jeda berikut. Massa yang tergabung dalam relawan Kota Kosong di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menggelar aksi dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Pangkal Pinang. Mereka mendaftarkan Kota Kosong dan meminta KPU memfasilitasinya layaknya pasangan calon. Relawan juga mengajak masyarakat untuk memilih Kota Kosong pada pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang 2024. Koordinator relawan menyebut Kota Kosong merupakan sebuah pilihan dalam demokrasi. Jadi tahapan-tahapannya sudah kita lakukan, kita minta bahwa KPU menerima Kota Kosong ini layaknya tadi menerima calon tunggal, seperti itu. Nah selanjutnya
kami akan membentuk relawan yang lebih besar. Mudah-mudahan ini akan terus menggelinding bola salju, ya. Semakin besar, kami akan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kotak kosong ini bukan sesuatu yang tabu. Kotak kosong ini adalah sebuah pilihan. Yang jelas saya sampaikan tadi, hari ini kita hanya prosesi pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Oke. Kalau untuk juknis yang ada saat ini seperti apa Pak? Ketentuan kotak kosong Belum ada. Juknisnya belum ada. Kita menunggu arahan dari KPU. Hingga masa terakhir pendaftaran pilkada, yakni 29 Agustus 2024, baru ada satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU, yakni pasangan Maulana Akhlil dan Mas Agus M. Hakim. Pasangan Maulana Hakim ini mendapatkan dukungan dari seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut ada sejumlah pihak yang berusaha menghalangi majunya Anies Baswedan di Pilkada. Isu ini dibantah oleh pihak Istana yang menyebut urusan parpol jangan dikaitkan dengan Presiden. Batalnya Anies maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Isu adanya pihak yang ingin menghalangi majunya Anies pun beredar di masyarakat. Tudingan adanya pihak yang menjegal Anies diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Dalam konferensi persnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menyebut ada sejumlah pihak yang tak setuju Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak? Ya Mulyono dan geng. Saja Mulyono. Namun isu penjegalan Anies di Pilkada Jawa Barat ini dibantah oleh pihak Istana. Bantahan ini disampaikan Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebut pencalonan kepala daerah sepenuhnya urusan parpol. Ari juga menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan pencalonan. Pihaknya juga meminta jangan selalu mengait-ngaitkan putusan internal partai dengan presiden. Di Pilgub Jawa Barat, PDI Perjuangan akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Supraja. Keduanya pun baru selesai mendaftar di detik-detik terakhir penutupan pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Saat pendaftaran, keduanya hadir secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat suara terkait Anies Baswedan yang batal maju di Pilkada 2024. Presiden Jokowi menyebut pencalonan kepala daerah merupakan hak partai politik. Ada tudingan bahwa Bapak itu Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jawa dan Bapak dipilih sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Sementara itu, setelah batal mengikuti kontestasi Pilkada 2024, Anies Baswedan mengungkap tidak ingin masuk ke dalam partai politik yang ada saat ini. Anies berencana membuat partai baru jika semangat gerakan perubahan dirasa semakin besar. Nah, gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya.
apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Anies mengungkap dugaan intervensi kekuasaan ke partai politik. Anies pun berencana akan membangun partai baru. Seperti apa wacana Anies tersebut? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan narasumber kita. Sudah ada Usamah Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan, dan juga Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Silvester Matudina. Selamat malam Pak Silvester, Pak Usamah. Malam. Ya, saya ke Pak Usamah terlebih dahulu. Pak Usamah, ini kan baru kemarin kemudian akhirnya Pak Anies gagal ataupun tidak jadi ke pilkada dan tiba-tiba ada pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Anies tidak akan bergabung ke partai politik, kemudian akan katanya kemungkinan membuat partai baru. Kenapa Pak Anies, Pak? Ini lagi galau atau seperti apa nih? Iya, melihat kondisi hari ini memang dirasa bahwa beberapa atau sebagian besar partai politik hari ini tidak memiliki independensi dan tidak merdeka dalam menentukan sikap. Mereka sebagian besar malah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu dalam penentuan calon-calon yang kita bisa lihat hari ini untuk di pilkada. Nah, hal ini memang terlihat miris karena Pak Anies yang memang punya elektabilitas tinggi dan banyak diharapkan oleh banyak sekali publik di Jakarta, tapi akhirnya gagal mencalon karena ada pihak-pihak yang mungkin tidak ingin beliau untuk maju di Jakarta. Dan akhirnya ini kita rasa pertandingannya sudah tidak sehat karena kondisinya sudah tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh demokrasi Republik ini. Maka rasanya perlu dipikirkan, sekali lagi perlu difikirkan untuk bisa membuat ormas ataupun partai sekalipun untuk bisa mewadahi orang-orang yang selama ini merasa partai yang hari ini harus ditambah misalnya partai suatu kebaruan dengan perubahan yang bisa menghadirkan perubahan yang lebih baik dalam menentukan tokoh-tokoh depan dan untuk bisa lebih merdeka dari tekanan-tekanan maupun orang-orang yang dirasa itu mengatur atau cawe-cawe dalam keputusan politik setiap partai. Gitu, Mas. Baik, ini saya mau tanya langsung ke Pak Silvester. Pak Silvester, ini kan Anies sudah bilang bahwa tidak akan bergabung ke partai politik manapun karena intervensinya sebegitu besarnya. Dan kalau kita ngomong, walaupun memang tidak menyebut kekuasaan itu seperti apa ataupun siapa, tapi kan kita bisa mengarahkannya ke kekuasaan yang ada saat ini. Anda setuju dengan hal itu, Pak? Sangat setuju, sangat tidak beralasan, sangat tidak ada fakta dan data yang mendukung dari makanya Mas Anies gagal ini karena beliau sendiri tidak bisa membaca situasi politik yang ada. Jadi kan sebenarnya Pak Anies ini kan di PHP, dipermainkan oleh PDIP. Kok bisa-bisanya menyalahkan orang lain ya, dalam hal ini mungkin Pak Jokowi gitu loh. Kan aneh dan lucu, Pak Jokowi itu adalah presiden yang tidak punya partai, tidak mempunyai kekuasaan untuk mengintervensi partai-partai. Dan kita tahu di PDIP itu, untuk pencalonan baik capres kemarin maupun cagup, dan lain-lainnya itu adalah hak prerogatif satu orang, yaitu pemilik partai atau ibu ketua umum. Jadi lagi kalau caranya Mas Anies kayak begini sampai kapanpun, akhirnya beliau hanya akan menjadi gelandangan politik gitu loh. Karena apa? Karena tidak smart melihat situasi yang ada gitu loh. Harusnya Mas Anies ya kan dalam hal ini ya kan introspeksi diri gitu loh. Kenapa ya kan saya tidak bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat ataupun dari yang punya partai gitu loh. Bukan menyalahkan orang lain, dalam hal ini Pak Jokowi yang tidak tahu menau apapun ya
dalam pencalonan beliau. Ya, contohnya kemarin juga dari tim Pak Anies juga mengatakan Pak Jokowi menjegal waktu pencalonan di Capres. Begitupun Mas Ganjar. Ternyata kan dengan gampangnya Pak Anies itu menjadi Capres gitu loh. Tapi memang yang dijual ya kayak begini, hoax, bohongan gitu loh, fitnah. Akhirnya rakyat juga tidak memilih Pak Anies, begitupun Pak Ganjar, ya kan? Rakyat lebih memilih orang-orang yang berkampanye dengan visi misi, ya kan, dengan menawarkan gagasan, gitu loh. Oke, Pak Silvester, kita dengarkan dulu tanggapan dari Pak Usama ini, katanya menyebar hoax dan juga kalau kayak gini terus bakal jadi gelandangan politik. Gimana Pak Usama? Yang pertama, Pak Silvester terlalu mendahului bahwa saya tidak pernah berbicara tentang Pak Jokowi. Pak Silvester sendiri yang menyatakan bahwa itu adalah Pak Jokowi. Pak Silvester terjebak dengan pernyataannya sendiri. Artinya Pak Silvester memfitnah Pak Jokowi melakukan hal itu. Pak Silvester harus mempertanggungjawabkan hal itu. Karena di sini tidak ada yang menyebut nama tersebut. Bahkan pekerjaannya apa, tidak ada. Dan kalau memang Pak Jokowi tidak memiliki hak untuk cawe-cawe dan lain-lain, kenapa menyimpulkan itu ke Pak Jokowi? Artinya Pak Silvester sudah terjebak dengan perbicaraan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi disampaikan juga bahwa Pak Anies akan menjadi gelandangan politik. Ini lucu. Ini seperti, ya saya bilang kura-kura dalam perahu, kura-kura tidak tahu Pak Silvester. Jadi akan terlihat seperti membohongi publik bila kesimpulan seperti itu. Sorry to say. Jadi memang semua sudah mengetahui, banyak sekali publik sudah terbuka matanya tentang kondisi hari ini, bagaimana Pak Erlangga, bagaimana Caimin, bagaimana yang lain juga sudah terpampang sekali seperti itu. Ya, walaupun saya tidak berbicara siapa pelakunya, tapi Pak Silvester menyimpulkan sendiri. Jadi saya rasa ini harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh Pak Silvester ya. Iya. Baik, gimana Pak Silvester ini? Sepertinya tudingan-tudingan juga banyak yang mengarah ke sana, namun memang Pak Usama sebelumnya tidak menyebutkan nama Pak Jokowi. Silakan Pak Silvester ditanggapi Pak. Pak Silvester, mohon maaf untuk audionya belum dinyalakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, jadi gini, sebelumnya itu ada namanya Pak Ono Surono ya dan Mas Hasto mengatakan bahwa ada kekuatan besar ya yang menghalangi Pak Anies maju di DKI maupun Jawa Barat ya kan. Jadi bahkan mereka menyebut namanya Mulyono and the Gang. Ya kita tahulah kalau kita nggak usah, orang anak SD pun ya kan udah mengerti bahwa itu ditujukan ke Pak Jokowi, Mas Usama ya. Jadi itu kita nggak usah berputar-putar, kita tahu tuduhan itu ke Pak Jokowi gitu loh. Jadi lebih baik kita ngomong berterus terang untuk rakyat kita, Mas Usama. Nggak usah dibolak-balik, putar-putar, toh akhirnya tuduhannya ke Pak Jokowi gitu loh. Itu udah tersirat dan tersurat ya. Jadi apa yang dikatakan Ono Surono ini adalah ora ono bukti dan ngapusi kalau menurut saya. Ya. Baik. Jadi kenapa Pak Anies tidak bisa maju? Itu kan karena Pak Anies sendiri gitu loh, dan juga partai politik yang tidak menghendaki, dan juga kan ada juru bicaranya selain Pak Usama ya, itu mengatakan bahwa juru bicaranya Pak Anies bahwa Pak Anies itu belum dikehendaki oleh masyarakat dan partai politik ya. Jadi intinya bahwa itu kesalahan Pak Anies sendiri ya kan, ataupun memang partai politik ini hanya mem-PHP gitu loh, memperbaiki Pak Anies ya. Jadi kembali lagi nggak ada itu kekuatan besar atau orang kemarin juga bisa nyapres kok ya kan, hanya kan memang kalah karena memang isunya ya kan bukan mengenai gagasan, tapi kampanye-kampanye itu hanya menjelekan orang, memfitnah orang ya. Baik, Pak Silvester. Ya, selain ini kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Usama terkait katanya Anies PHP, tapi jangan dijawab dulu Pak Usama, kita akan kembali dalam dialog Newsroom sesaat lagi usai jeda berikut. Ada kembali di iNewsroom dan kita akan kembali lanjutkan dialog bersama dengan Silvester Matunina, Ketua Umum Relawan Solmed, dan juga Usama Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan. Saya ke Pak Usama, gimana nih Pak tanggapannya tadi soal PHP? Yang PHP ini sebenarnya Anies atau parpol-parpolnya nih Pak?
Iya, jadi tadi saya bilang bahwa ini pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Jelaskan kepada saya, Pak, apa arti dari sindiran Pak Erlangga ke Pak Bahlil soal kursi Kapolri aja diambil. Pertama, jelaskan kepada saya, apa maksud dari Pak Bahlil bilang Raja Jawa? Siapa Raja Jawa itu? Kalau tadi Pak Silvester menyebutkan bahwa Mulyono adalah Pak Jokowi, lalu Raja Jawa ini siapa? Yang sampai Pak Bahlil bilang jangan macam-macam sama barang ini. Ngeri barang Raja Jawa ini. Siapa itu, Pak? Terus yang ketiga, jelaskan lagi kepada saya. Kenapa Menkumham diganti sebelum ada rentetan partai-partai melakukan munas? Jelaskan kepada publik hari ini, Pak. Apa alasan yang Bapak tahu terhadap kegiatan yang peristiwa-peristiwa yang ada saat ini? Sehingga Bapak menuduh bahwa Pak Anies tidak didukung bukan karena partai-partai, tapi karena Pak Anies tidak layak katanya gitu. Baik. Jelaskan, silakan Pak. Silakan Pak Silvester. Ya, kita fokus ya dengan tema kita bahwa saya mendengar ya kan dari jubir Pak Anies namanya Pak Sahril Hamid menyampaikan sendiri Pak Usama bahwa pertimbangan Pak Anies nggak bisa maju di Pilgub Jabar adalah satu karena tidak ada permintaan aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, juga tidak ada permintaan dari partai politik. Dua hal ini dulu yang menurut saya ini adalah fakta yang sebenarnya menurut saya penyampaian ini sangat bagus gitu loh. Daripada kita berbicara hal-hal yang hanya kita kita framing gitu loh ya. Mengenai Bahlil itu ya ngomong Raja Jawa, saya pun tidak setuju gitu loh ya kan. Ini Bali ngomongnya kayak anak SD gitu loh. Saya pun sebenarnya merasa terhina ya sebagai mereka. Ini adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat. Nah, itu aja Mas Usama. Tapi kembali lagi kita kan fokus hari ini kenapa Mas Anies dijegal ya. Dan dari timnya Pak Usama sendiri, timnya Mas Anies sendiri udah mengatakan bahwa ada 2 poin gitu loh, ya kan, bahwa Mas Anies itu tidak dicagupkan di Jawa Barat itu karena 2 hal itu tadi, rakyat aspirasinya nggak ada minta Pak Anies, yang kedua nggak ada partai politik yang meminang Pak Anies. Jadi kan intinya di situ. Oke, Pak Silvester, berarti dari Pak Silvester juga intinya adalah tidak ada intervensi, tidak ada cawe-cawe dalam penjagalan Anies di pilkada ini, dan mungkin juga Pak Jokowi setelah ini juga akan langsung ke Solo untuk menikmati masa tuanya ya Pak ya, atau mungkin malah justru berteduh di pohon beringin mungkin Pak Silvester? Beliau akan pulang kampung ya, dan saya pegang itu gitu loh. Jadi saya juga sebagai Pak Jokowi ngomong dengan saya berdua ya kan, terus di kesempatan lain pun dia akan ngomong juga. Dan intinya di sini kan yang kita tahu Pak Jokowi ini bukan pemilik partai gitu loh. Dia kan beliau nggak mungkin menggerakkan PDIP supaya mendukung Pak Anies. Tapi kan kita harus tahu ya, Pak dan Mas B, bahwa kemarin Pak Anies menjadi capres aman-aman aja kok, saja kok didukung oleh Pak Surya Paloh yang mungkin tidak sinergi dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi dan kami mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi logika berpikir kita ya sebenarnya itu suatu yang mudah gitu loh, yang gampang dicerna oleh masyarakat. Jadi tidak perlu kita membuat framing bahwa Pak Anies tidak bisa menjadi cagup, ya kan? Kalau begitu kemarin Pak Anies nggak bisa jadi capres dong kalau ada intervensi Pak Jokowi, ya kan? Ini berarti aja anak kecil pun tahu bahwa nggak masuk akal apa yang dikemukakan dari PDIP, Mas Anies termasuk intervensi Mas Usama. Tidak masuk akal ya dilakukan oleh Pak Jokowi untuk penjagalan Anies. Kemudian Pak Usama, ini kan Pak Anies katanya mau bikin partai baru karena ya tadi banyaknya intervensi partai kepada partai-partai politik dari kekuasaan. Nah, ketika nanti Pak Anies sudah bikin partai baru, apakah tidak takut kekuasaan juga bakal mengintervensi partai barunya Pak Anies? Ya, yang pertama izin Pak Silvester, tadi
saya tidak pernah berbicara tentang Pak Jokowi, tapi Pak Sylvester TV mengarahkan ke Pak Jokowi. Jadi mulai pembicaraan tentang Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Sylvester, jadi bukan dari saya. Jadi saya tidak pernah menyebut Pak Jokowi. Jadi tolong diklarifikasi. Terus yang kedua soal Pak Anies membuat partai. Ini masih dalam kajian, Mas. Jadi tadi disampaikan apakah nantinya, kalau bisa diterima lagi, apakah kita perlu membuat ormas atau mungkin partai. Jadi ini memang masih dalam kajian beliau. Kalau soal nantinya tidak takut diatur-atur, ya itu perbedaannya mungkin, Mas. Kita harus menjaga itu supaya supaya menjadi partai yang merdeka, yang tidak bisa, yang memang mempunyai kedaulatan sendiri. Itu yang memang diperlukan Indonesia hari ini dan ke depan. Dan semoga besar harapan saya, dan saya punya optimisme baru kepada Pak Prabowo nanti ke depan. Semoga bisa menjaga kondusivitas partai-partai yang ada untuk bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Supaya kedaulatan dan keharmonisan yang ada di dalam partai-partai ini dan demokrasi ke depan bisa lebih baik lagi. Oke, tentunya nanti kita akan nantikan, waktu akan menjawab apakah memang nanti di pemerintahan yang baru bakal ada intervensi lagi atau mungkin Pak Anies juga bisa mempertahankan diri dari intervensi tersebut. Terima kasih Pak Sylvester dan juga Pak Usama sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali di iNewsroom pemirsa, KPK segera mengklarifikasi Kaisang Pangarep terkait dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi dari pengusaha. Klarifikasi perlu dilakukan karena ada dugaan berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau ASN. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut klarifikasi perlu dilakukan karena hal itu juga patut diduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Ini mekanisme prosedur biasa saja yang berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi ke Deputian Pencegahan. Masyarakat anti korupsi mendesak putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Dan informasi akan hari ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini pemirsa. Saya Brema Natenaya pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Telah menginstruksikan Direktur Gratifikasi menelusuri viralnya Kaisang Pangarep yang bepergian ke luar negeri menggunakan jet pribadi. Meski bukan penyelenggara negara, KPK menjelaskan Kaisang tetap bisa dimintai keterangan karena dirinya berstatus sebagai anak presiden. Masyarakat anti korupsi Maki juga meminta putra bungsu Presiden Joko Widodo itu untuk menjelaskan semua dugaan gratifikasi yang melibatkannya dan sang istri Erina Gudono kepada KPK. Kaisang itu kan apapun anak presiden dan adik wali kota Solo yang berpotensi ada konflik kepentingan. Karena apa? Pesawat itu dimiliki oleh suatu usaha besar yang juga dapat kerjasama dengan Pemkot Solo, menggunakan lahan milik Pemkot Solo dipakai untuk kantor perusahaan tersebut dan dipakai untuk gaming online, istilahnya untuk spot itu di lahan miliknya Pemkot Solo. Heboh soal jet pribadi yang disewa Ketua Umum Partai Solidaritas.